Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bersama Nurdin kami ini pewarta Nusantara yang selalu update info-info terkini. Kali ini kita akan berbicara mendengarkan paparan tentang asal-usul orang Minangkabau. Ternyata, antara analisa sejarah dengan yang dipaparkan dalam Tambo terdapat perbedaan. Seperti apa tentang sejarah asal-usul Minangkabau ini? Mari kita simak pemaparan dari salah satu tokoh Minang ini. Tapi jangan lupa, subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nenek jo mama anak do kemanakan orang-orang muda putih-putih bungsu sanak saudara di mana saja berada. Kini kita akan berbicara atau bercerita tentang asal usul orang Minangkabau. Jadi asal usul orang Minangkabau kita lihat kembali menurut sejarah dan menurut Tambo. Kita lihat menurut Tambo. Menurut Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah keturunan dari salah seorang anak Raja Iskandar Zulkarnain. Anak raja ini 3 orang. Yang sulung Sultan Maharaja Alif menjadi raja di benua Ruhum. Yang tengah Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di benua Cina. Yang bungsu Sultan Maharaja Dirajo menjadi raja di Pulau Percan, Pulau Sumatera ini. Sultan Maharaja Dirajo membawa rombongan cukup banyak. Di antaranya Indojati adalah istrinya dari Sultan Maharaja Dirajo. Kemudian Cati Bilang Pandai, seorang pakar atau ahli. Kemudian beberapa perempuan yang namanya diambil dari sifat binatang piaraan mereka ketika itu. Ada yang diimbaukan harimau campa, kucing siam, kambing hutan, dan lain-lainnya. Rombongan Sultan Sri Maharaja Diraja ini mendarat, menurut Tambo, di Lagundi nan Baselo, Dakek Bukit si Guntang-Guntang, di Sinan Lurah Satu Kabanang, di situ Lurah nan Indak Barayi, di situ Bukit nan Indak Berangin, di situ Banto nan Barayun, di bawah Batu Hamparan Putih, di situ Sirangka Hitam Kuku, di situ Buayo Putih Dago, di Manuayi Basimpang Tigo, dan seterusnya. Itu ungkapan secara bahasa Minangnya. Kemudian dari Sultan Maharaja Dirajo, itulah maka timbul kerajaan-kerajaan Minangkabau ini. Yang pertama didirikan adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Daerahnya di sekitar lereng Gunung Merapi. Kemudian muncul Kerajaan Periangan Padang Panjang. Daerahnya juga di sekitar lereng Gunung Merapi tapi arah ke bawah. Kemudian Kerajaan Bungosa Tangkai itu dipindahkan atau di Kerajaan Periangan Padang Panjang ini menjadi pecah 3. Dipecah oleh anak-anak dari Sultan Maharaja Dirajo. Kerajaan Bungosa Tangkai itu didirikan atau dipindahkan oleh Datuk Ketumanggungan ke Sungai Tarap di Tanah Datar. Kemudian Kerajaan Dusun Tuo itu dipusatkan di Limau Kaum, dipindahkan atau didirikan oleh Datuk Perpati dan Sebatang. Kemudian Kerajaan Bungos Tangkai berpindah menjadi Kerajaan Batu Patah, itu di Pagaruyung. Kemudian barulah muncul Kerajaan Pagaruyung, pusatnya di Pagaruyung. Nah, seluruh kerajaan itu kalau kita lihat daerahnya semuanya terdapat di Luhak Tanah Datar. Oleh karena itulah orang Minang yakin bahwa nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi. Seperti pantun adat yang selalu disampaikan datuk-datuk dalam pidato adatnya. Pantun adatnya berbunyi, dari mano asa palito di balik telong dan batali. Dari mano asa nenek kita dari puncak Gunung Merapi. Nah, itulah petata petitinya bahasa orang Minang itu berasal dari Gunung Merapi. Dari apa yang disampaikan tadi, jelas antara analisa sejarah dengan Tambo berbeda tentang asal-usul orang Minangkabau. Makanya ketika kita bercerita tentang asal-usul Minangkabau harus dijelaskan dulu menurut apa? Menurut sejarah atau menurut Tambo. Untuk kesempatan ini barangkali sampai di situ kita bercerita tentang asal-usul orang Minangkabau. Seperti itu, jelaskan. Bagaimana tentang sejarah asal-usul Minangkabau. Jadi, apabila kita melihat asal-usul Minangkabau menurut analisa sejarah,
tentu akan berbeda dengan apabila kita melihatnya dari yang diterangkan oleh Tambo. Oke, bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa komentar, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.